Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudaraku seiman seaqidah, sebangsa dan setanah air, jumpa lagi kita dalam konten Islam kontemporer hari ini, tekstual dan kontekstual. Sesuai dengan perkembangan hari ini, kita melihat bahwa negeri ini belum lagi selesai tentang masalah Brigadir J, disusul lagi dengan kenaikan BBM kemarin, di mana banyak masyarakat sudah mengajukan gugatannya supaya BBM ini diturunkan. Beberapa hari ini, tepatnya di pertengahan September ini, dikejutkan lagi bangsa dan negeri ini dengan munculnya data-data dari seorang yang menamakan dirinya Bjorka. Bjorka ini seorang hacker yang dalam beberapa penelusuran ini berada di luar negeri. Kemarin juga ada yang ditangkap satu orang, tapi dikembalikan tidak terbukti sebagai jaringan dari Bjorka ini. Saudara-saudaraku seiman seaqidah, dalam kesempatan ini sebagaimana juga kompetensi saya dan yang dikaitkan dengan Islam kontemporer hari ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa beberapa minggu yang lalu saya sudah membuat satu video, satu konten tentang CCTV Allah. CCTV Allah ini saya gambarkan ini sebagai kiasan dari alat pantau atau alat deteksi atau alat video yang merekam seluruh perbuatan makhluk manusia ini di muka bumi Allah ini, yang ini sudah diingatkan Allah jauh-jauh hari sebelumnya. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat dan beberapa keterangan tentang adanya pengawasan melekat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Tepatnya juga dalam surah Al-Infitar, yang ini juga menjadi nama atau gelar atau sebutan kiraman katibin. Jadi wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi padahal sesungguhnya bagi kamu itu ada kiraman ini yang dimuliakan ya. Jadi kiraman ini yang menulis, jadi terjemahkan oleh ahli tafsir itu yang menulis hal-hal baik, kiraman katibin. Padahal sebenarnya ini adalah makna mazas atau istilah atau jabatan fungsionalnya. Jadi katibin ini yang mencatat. Kemudian dijelaskan Allah lagi dalam surah Qaf ayat 17 dan 18 dengan sebutan Raqib dan Atid. Jadi Raqib dan Atid ini disebutkan Allah dalam surah Qaf ayat 18. Apa tugas mereka ini? Ini adalah merekam atau mendetek atau menyimpan data-data tentang segala perbuatan yang namanya makhluk manusia. Raqib dan Atid ini atau kiraman katibin ini dimasukkan dalam kategori dua malaikat yang wajib kita ketahui. Walaupun yang tidak wajib kita ketahui itu ada ribuan, mungkin jutaan malaikat-malaikat yang menjaga segala apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di bumi dan di jagat raya ini. Kemudian tentang tulisan-tulisan ini juga Allah menyebutkan juga dalam surah Al-Qamar ayat 53, dan pada hari itu kamu akan lihat tiap-tiap umat, kata Allah, itu akan berlutut, dan tiap-tiap umat itu akan dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Jadi kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Jadi tiap-tiap umat itu akan ditunjukkan Allah tulisan kitab ini. Sebenarnya kalimat-kalimat ini kalau misalnya turunnya ayat Al-Quran ini sudah di abad 21 misalnya, Allah tidak lagi menyebutkan mungkin dengan kalimat buku catatan. Tapi karena turun ayat Al-Quran ini 1400 tahun yang silam, maka Allah masih menyebutkan secara manual, ada tulisan, ada kitab, ada catatan. Jadi catatan. Kalau hari ini mungkin akan bisa kita persepsikan, kita artikan bahwa ini catatan ini ada di satu servernya Allah. Server ini sebagaimana pernah saya katakan bahwa bisa memuat miliaran. Ini buatan manusia ya, ini bisa miliaran data-data yang masuk di sana berupa video, percakapan, komunikasi dan sebagainya setiap manusia yang memang dideteksi. Jadi kalau operator dia misalnya Telkomsel, XL, Indosat dan sebagainya, itu percakapan kita apabila mereka rekam dalam server itu mungkin puluhan tahun itu tidak akan hilang.
Jadi ini sebenarnya yang disebutkan Allah juga dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra ini ayat 13-14 itu mengatakan, Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Kata Allah, baca kitab itu. Jadi baca data-datamu itu. Jadi kalau diterjemahkan hari ini, kau baca itu data-data yang kita simpan di server itu, cukuplah engkau pada hari ini yang menghitung-hitungnya atau melihat. Jadi kita di dunia ini kadang-kadang kalau jangankan puluhan tahun, yang mungkin apa yang kita lakukan setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saja pun sudah lupa kita. Itulah memang penyakit manusia, kelemahan manusia itu lalai dan lupa. Sehingga ada catatan di tangan Allah yang ini tidak akan hilang. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Rasul saja pun satu hari itu istighfar, padahal dia sudah maksum, dia sudah terlepas dari dosa, sudah dijamin Allah masuk surga, tapi dia tidak juga lepas dari mengucapkan istighfar. Mana tahu ada yang terlupakan, ada yang terlalaikan. Kembali kita ke masalah Biorka ini, yang membuka sudah case per case. Kemarin juga beberapa menteri yang sudah dibuka data, walaupun secara umum bahwa data yang dibuka itu masih data-data pribadi, yang data-data masih data-data yang diambil ini bisa jadi dicuri atau diambil, apakah ini dibocorkan, tapi ini masih data-data awal. Tapi ini Biorka ini akan menjadi satu hikmah juga bagi kita, bahwa saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa Islam itu jauh-jauh hari sebelumnya sudah mengingatkan ini, bahwa data-data kamu itu tidak hilang. Tapi bagi kita yang beramal soleh, bagi kita yang tidak punya masalah, kalau orang yang tidak pernah bermaksiat atau tidak punya kesalahan masa lalu, kita nggak ada masalah. Makanya Allah juga katakan itu dalam Al-Insyiqaq itu ayat 7-9, "Amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Jadi bagi kita nanti yang diserahkan catatan amal itu yang kita terima dari tangan kanan, kita perhitungannya sangat mudah. Kenapa? Karena memang catatan dosa, catatan kemaksiatan itu ya memang sudah bersih kan itu. Tapi bagi orang yang menerima dari sebelah kiri, yang mungkin dengan catatan-catatan segala kemaksiatan itu, ini akan prosesnya cukup panjang. Ini diceritakan Allah di dalam surah Al-Insyiqaq itu. Jadi bagi kita yang mungkin tidak punya kesalahan, kelemahan atau kemaksiatan atau yang ditakutkan, ya mungkin tidak ada masalah bagi kita. Mau dibuka data-data kita pun, mau dibuka mau data puluhan tahun yang lalu, kalau kita tidak menyimpan rahasia, apalagi ketika kita menjadi pejabat negara itu, ya kita nggak ada masalah. Yang menjadi masalah ini kan ketika data-data keborokan, kebejatan atau kemaksiatan atau sesuatu yang kita takutkan diketahui oleh manusia, ini yang mengerikan bagi kita. Jadi ini menjadi tamsilan bagi kita, sedang di dunia ini pun kalau dibuka aib kita ini, karena tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan, ini akan sangat mengerikan sekali. Apalagi publik mengetahui, akan muncullah nanti orang-orang yang disebut munafik, akan ketahuan dah apa yang dia katakan lain dengan perbuatannya, apa yang dia janjikan tidak sesuai dengan apa yang ditepatinya. Makanya kita sebagai umat Islam, sebagai umat muslim itu dianjurkan, walaupun itu bacaan itu merupakan sunnah, tapi duduk di antara dua sujud itu, kita dianjurkan Allah mengucapkan Rabbighfirli warhamni wajuburni. Artinya itu, ya Allah ampunilah aku. Jadi ampuni dulu. Begitu kita meminta ampun itu, catatan-catatan buruk itu akan dihapus. Sama seperti komputer itu, kalau kita di handphone, are you sure delete this file? Apakah kau yakin menghapus file ini? Yes, kita hanya ketik pencet, itu akan otomatis akan delete dosa-dosa itu, dan itu akan hilang.
Namun ya kalau kita bandingkan lah, bisa kita tamsilkan mungkin kalau di komputer ya memang dia belum hilang total. Begitu kita delete juga dia masih ke recycle bin. Begitu masuk ke apa guna jadi recycle bin itu ya, mana tahu kita tobat cabe. Nah, hari ini tobat astagfirullahalazim ya, 3 hari kemudian diulang lagi ya, itu ya dari recycle bin akan keluar lagi bos, bahkan bisa berlipat ganda. Nah, oleh sebab itu makanya kita juga meyakini bahwa doa-doa itu akan dijabah Allah ketika sholat. Warhamni, kemudian kasihilah aku ya Allah, sayangi aku. Baru yang ketiga wajuburni. Ini orang kadang-kadang wajuburni ini tidak memaknainya. Apa arti wajuburni ini? Mungkin sebagian orang juga kalau Rabbighfirli hafal, ampuni aku ya Allah, warhamni. Wajuburni ini maknanya sangat dalam, ya Allah, tutuplah aib kami ya Allah. Karena kalau Allah mau membuka aib kita ini, dibuka ke permukaan, jangankan sampai di akhirat, di dunia ini kita akan menjadi aib. Betapa banyaknya juga kita tahu ya, selama ini ada pejabat kadang-kadang yang melakukan korupsi, dibuka Allah di dunia ini, ada berbagai macam lah yang dibuka Allah aib-aib itu, sehingga ini akan membuat malu bagi dia, bukan hanya dia tapi keluarganya dan anak keturunannya, nauzubillahi min zalik. Oleh sebab itu di surah Yasin juga 65 disebutkan Allah itu juga, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di yaumil qiyamah itu akan berbicara, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ditutuplah, kalau dibungkam mulut kamu, karena mulut ini yang selalu berdusta, menjadi ayatul munafik. Di dunia ini bisa berkilah-kilah, ditutup, disumpal mulut kamu itu akan berbicaralah. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, akan menjadi saksilah kedua kaki kamu, kedua tangan kamu dan kedua kaki kamu di saat di yaumil qiyamah tersebut. Akhirnya saudara-saudaraku seiman seakidah, kejadian Biorka ini menjadi atibar bagi kita semua, bahwa bagi kita-kita yang mungkin membuat data, yang punya data-data masa lalu yang kelam, yang bermaksiat dan sebagainya, perbanyaklah istighfar. Kenapa? Perbanyaklah istighfar, semoga itu diampunkan Allah, tidak dibukakan Allah, baik di dunia ini, di akhirat nanti juga, sehingga kita bersih sebersih-bersihnya. Tapi kalau dia sifatnya kezaliman kepada makhluk, kepada manusia lain, ini yang susah, tidak bisa hanya dengan istighfar. Ya kalau kita korupsi, misalnya korupsi bansos terhadap jatah 20 juta ya, makanya kita harus umumkan di publik kepada saudara masyarakat, saya sudah korupsi 20 juta jatah kepada masyarakat, mohon saya dimaafkan, kan itu. Ya kalau nggak dimaafkan ya konsekuensinya. Maka saya katakan itu kemarin dalam video saya sebelumnya itu, dosa sosial ini juga akan lebih besar dosanya daripada dosa privat. Dosa sosial itu ya termasuk ini, korupsi, menganiaya orang banyak, itu menzolimi orang banyak, pemimpin yang tidak adil. Ini konsekuensinya tidak hanya bisa dengan istighfar. Catatan ini tidak akan bisa dihapus sebanyak apapun kau istighfar, termasuk zakat dari hartamu yang setiap tahun wajib dikeluarkan. Sudah berapa puluh tahun zakat tidak kau keluarkan. Ini kan hak-hak fakir miskin, asnaf yang 8 itu. Selama itu memang mereka belum memaafkan apa yang kau makan terhadap anak istrimu itu, maka itu akan menjadi dosa kepada anda, akan menjadi catatan, tidak akan bisa di-delete, tidak akan bisa dihapus. Ini udah ijma ulama itu yang namanya dosa hutang misalnya, dosa mencuri atau menganiaya orang itu, sebelum yang bersangkutan memberi maaf, maka itu tidak akan bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan iktibar bagi kita semua, dan ini adalah pembelajaran bagi kita semua. Apapun maksud, niat dan tujuan dari Biorka ini, itu urusan dia, tapi ini akan menjadi iktibar bagi kita semua bahwa yang namanya catatan data-data kita masa lalu itu tidak akan pernah hilang. Di dunia ini sudah dibuktikan Allah. Makanya semakin tinggi ilmu pengetahuan manusia ini, akan semakin mendekatkan terhadap kebenaran Al-Quran dan kebenaran Islam itu. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.